Tidak terasa sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini tidak seperti Ramadan tahun yang lalu, di mana pandemi COVID-19 melanda kita, sehingga masjid-masjid harus dibatasi, ditutup, dan kita beribadah dalam suasana yang sangat berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui. Mudah-mudahan tahun ini, walaupun sudah ada nambah vaksin, ada nambah belum nih lah, mudah-mudahan kita masih bisa tetap bertarawih berjamaah di masjid, di langgar, di musola, sehingga suasana bulan suci Ramadan betul-betul terasa, dan kita sangat rindu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, tetap laksanakan protokol kesehatan, ya. Kemudian menerapkan 3M, memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan dengan air mengalir atau juga dengan hand sanitizer. Nah, jamaah rahimakumullah, tahun ini kita kembali datang dengan jumpa bulan suci Ramadan. Bulan penuh perjuangan, bulan penuh keberkahan, Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, Syahrul Gunawan. Habis sudahlah ya Allah Syahrul Gunawan, karena jadi artis lagi. Syahrul Karim, Syahrul Kiram, Syahrul Quran. Luar biasa, banyak sekali sebutan-sebutan gelar yang diberikan kepada bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu, yang paling penting adalah kita harus menang melawan hawa nafsu kita. Jadi kita harus menang melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi musuh terbesar manusia itu ternyata bukanlah orang lain. Musuh terbesar manusia itu adalah diri kita sendiri. Ketika Socrates mengatakan dalam pelajaran biologi, SMA, SMP itu belajar, kenalilah dirimu sendiri. Tapi bagaimana setelah kenal diri? Ya, Socrates sampai situ aja. Tapi Nabi SAW meneruskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, berarti Islam itu sempurna. Siapa yang mengenal dirinya, kalau Socrates kan sampai situ aja tadi. Kenalilah dirimu sendiri. Oke, kenal kita dengan diri kita sendiri. Siapa kita? Lalu Pak? Udah selesai. Tapi Islam mengajarkan, siapa yang sudah kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi dimensi Islam itu dunia akhirat. Saat ini, di masa yang akan datang, sampai yaumil qiyamah. Itulah kesempurnaan Islam. Syamil. Jadi sumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam itu adalah syamil mutakamil. Dia sempurna dan menyempurnakan. Jadi kita kada usah tergoda dengan ajaran-ajaran agama lain, dengan paham-paham isma-isma, ya. Apalagi sampai tergoda. Ada lagunya kalau toh, tergoda rayuan setan. Atau kita harus bangga dengan Islam kita. Cukup Islam saja.
Harusnya kita terpesona dengan yang lain. Terpesona, aku terpesona. Ini bukan kalangan itu gimana lagu itu. Kita hanya terpesona dengan keindahan Islam saja. Kita hanya terpesona dengan kesempurnaan Islam saja. Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina. Nah, dan aku ridho Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi kita harus ridho dengan agama Islam, sehingga kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya macam-macam. Macam-macam prakteknya. Orang barat itu maju karena meninggalkan agamanya. Kaum muslimin itu mundur karena meninggalkan agamanya. Setuju? Setuju kan ya? Orang barat, Eropa dan sekitarnya, Amerika dan sekitarnya, mereka maju secara ilmu pengetahuan karena meninggalkan ajaran agamanya. Tetapi sebaliknya kita mundur karena meninggalkan ajaran agama kita. Sedikit dalam kisahnya, hanya boleh di Turki soalnya 5 hari yang lalu. Bagaimana melihat kejayaan Islam. Bagaimana kita sholat di Masjid Hagia Sophia, Hagia Sophia. Tahu Istanbul kalau? Bapak Ibu, jamaah. Oh jamaah. Tahu Istanbul lah? Istanbul tahu? Martapura, Timbah Martapura. Itu Istanbul. Istanbul, ibu kota Turki. Istanbul itu negeri dua benua. Karena Istanbul itu ada sisi Asia, ada sisi Eropa. Dipisah oleh Selat Bosporus kan? Jadi satu kota itu penduduknya 15 juta. Ada Istanbul Asia, ada Istanbul Eropa. Jadi itu negara dua benua. Jadi jika Bapak Ibu ingin menghirup udara segar dari dua benua sekaligus dalam satu tarikan nafas, berdirilah di Selat Bosporus. Peninggalannya luar biasa, sejarah kenabian, sejarah kejayaan kaum muslimin. Ada makam Nabi Ibrahim, ada perahu Nabi Nuh, dan sebagainya. Nah sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, ya, di negeri 5 menara ini betul-betul menyimpan sejarah kejayaan Islam yang luar biasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah perang Tabuk, berkecamuknya peperangan, apa ujar Nabi ketika menghancurkan batu besar? Romawi akan dikalahkan, ya kalau padahal itu lagi perang, diblokade, perang Khandaq, ditutup. Perang Khandaq kan tidak pernah terjadi perang, hanya lempar-lempar panah begitu, dan perang urat saraf. Tapi Khandaq itu atas ide Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Strategi peperangan yang berbeda dengan strategi peperangan sebelumnya. Untuk mencegah terjadi serangan dibikin Khandaq, Tabuk.
parit. Saat itulah Nabi SAW mengatakan, la tubtahannal Konstantiniyah wa khairu jaisuha wa khairu amiru. Akan ditaklukkan Konstantinopel oleh pasukan terbaik dan oleh pemimpin terbaik yang memimpin pasukan itu. Jamaah rahimakumullah. Ini hadis Nabi, dibaca oleh para sahabat, didengar oleh para sahabat, dibaca oleh para sahabat, dibaca dan didengar oleh para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, dibaca oleh para khalifah dari Fatimiyah, Abbasiyah sampai Khalifah Utsmaniyah, dibaca semua. Tapi sejak Nabi SAW mengucapkan sabdanya ini, berapa tahun kemudian hadis ini bisa terwujud? Jamaah, oh jamaah, berapa tahun hadis ini dibacakan oleh Nabi, kemudian baru terwujud? La tubtahannal Konstantiniyah, ujar Nabi, akan ditaklukkan itu Konstantinopel. Padahal kita tahu saat itu negara adidaya Romawi Timur, ibu kotanya Konstantinopel. Terus sekarang lah, wah ini ya, kalau misalnya kita mengatakan, tiba-tiba ada yang mengatakan akan ditaklukkan Amerika Serikat, akan dikalahkan Uni Soviet, akan dikalahkan Cina, kan negara adidaya semua tuh. Hari ini bocah kayak itu, siapa yang membenarkannya? Kada ada yang membenarkan. Nah, begitulah hadis Nabi itu diucapkan, akan ditaklukkan tuh negara adidaya namanya Romawi Timur, ibu kotanya Konstantinopel. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menjadi cita-cita seluruh pemimpin kaum muslimin. Semua ingin mengejar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Pasukan terbaik yang menaklukkannya, pemimpin terbaik yang memimpin pasukan penaklukan itu. Siapa nak ada hendak? Sebelum Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, sudah ada serangan, hampir 100 serangan terhadap benteng terkuat di dunia, yaitu Konstantinopel. Usianya 1000 tahun. Tapi ternyata hadis ini, dari masa ucapan Nabi SAW sampai dengan hadirnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, itu jaraknya 825 tahun. Jamaah, oh jamaah, Nabi mengucapkan hari ini, 825 tahun kemudian baru terbukti ucapan Nabi. Artinya apa? Apa yang diucapkan oleh sabda Nabi SAW itu adalah sesuatu yang benar. Apakah terwujud hari ini? Terwujud oleh anak cucu kita? Terwujud oleh cicit-cicit kita? Ketika Islam dikatakan kuntum khaira ummah, kalian adalah kaum muslimin orang terbaik, umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah mengucapkan, apa berfirman seperti itu? Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik yang memimpin peradaban, yang menguasai dunia, bukan kemudian berada di pinggir-pinggir peradaban, ibarat main bola jadi penonton aja. Tidak, kaum muslimin itu pemain bolanya. Itulah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita,
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kalian adalah ummatan wasatan. Apa makna wasatan? Jamaah. Oh, jamaah. Apa makna wasatan? Pertengah. Wasat bahasa Arab, wasit bahasa Indonesia. Ummatan wasatan. Kalian adalah umat pertengahan, berada di tengah-tengah peradaban. Yang memimpin peradaban itu, yang memimpin umat manusia. Tapi pertanyaannya hari ini jamaah rahimakumullah, sudahkah kita menjadi ummatan wasatan? Halo? Sudahkah kita menjadi khairul ummah? Ya? Sudahkah kita menjadi umat terbaik? Itu pertanyaan besar. Mungkin kita saat ini, mungkin anak cucu kita, mungkin setelah kita. Kalau merujuk kepada hadis Nabi tadi, 825 tahun baru terwujud. Hilang sudah corona, ada lagi corona. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kita yakin ketika Islam itu sebagai umat terbaik, ketika Islam itu dijanjikan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min jambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyakallahu siratan mustaqima. Surah Al-Fath, surah kemenangan. Allah telah janjikan kemenangan yang dekat kepadamu. Allah berikan ampunan kepada umat manusia agar dia bisa meraih kemenangan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, sama juga surah Ar-Rum kan, tentang cerita tentang Romawi kan. Di situ dijelaskan bagaimana akan dikalahkan Romawi, akan dikalahkan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, itulah Islam itu secara keseluruhan kafah. Dia sempurna, dia menyeluruh. Nabi itu menggambarkan dirinya sebagai aku adalah batu bata terakhir. Nah, ya kan? Jadi peran, tugas dan fungsi kita hari ini jangan hanya melihat bahwa jawabannya lagi kemenangan Islam nih, ya. Ya kan? Melawan Amerika Karakawa juga. Jangankan melawan Amerika, melawan Cina Jakarakawa. Seperti itu pesimis namanya. Kaum muslimin harus optimis, yakin akan kebenaran firman Allah, yakin akan kebenaran hadis Nabi SAW. Makanya puasa momentumnya adalah melatih kita untuk meraih kemenangan dengan cara melawan diri kita sendiri. Melawan diri kita sendiri. Jadi 100 tahun usia benteng Konstantinopel, ya. Kemudian 100 lebih kali serangan besar, tidak bisa dikalahkan. Tetapi pada akhirnya dikalahkan oleh siapa? Yang menaklukkan Konstantinopel, yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, 29 Mei 1453 menaklukkan. 29 Mei 1453 ditaklukkan. Padahal kakeknya Al-Fatih itu sudah pernah nyerang tapi gagal. Tapi orang tuanya Sultan Murad II itu adalah ayahanda Muhammad Al-Fatih. Itu mendidik Al-Fatih seperti apa supaya dia menjadi orang besar. Dan berapa usia Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel? Halo? Jamaah? Oh jamaah. Berapa usia
Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, dia menjadi pemimpin terbaik, dia memimpin pasukan terbaik, memimpin sholat Jumat terbesar di dunia saat itu setelah penaklukan. Berapa usianya? Hah? Berapa umurnya? 21 tahun usia. Anak muda, gagah perkasa, halus aja orangnya Al-Fatih itu. Jadi generasi milenial juga masih saat itu, masih milenial, 20 tahun. Wahai pemuda, berapa usiamu sekarang? Hah? Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam kita? Tapi dia belajar. Jadi untuk menjadi yang terbaik seperti Al-Fatih itu ada dua cara. Pertama memang belajar sendiri. Yang kedua, Al-Fatih lahir di istana. Dia anak raja, dia anak sultan. Tetapi ayahandanya yang bisa memilihkan dia siapa gurunya. Nah, ini gurunya Kisah guru nih lah. Siapa yang membimbinginya? Apakah dia orang biasa? Dia anak ningrat, dia anak sultan, anak siapa? Sultan mah bisa apa aja kan. Nah, tetapi yang harus kita lakukan adalah ketika mendidik anak-anak kita, kita harus carikan guru terbaik. Kalau sebagai seorang pemuda, ulun sarankan, terutama yang belum kawin ya, yang masih bujangan, siapa guru pertama anak kita? Siapa guru pertama? Di mana madrasatul ulanya? Siapa madrasatul ulanya? Madrasah pertama anak kita itu siapa? Mamanya. Jadi jangan sembarangan milih istri lah, mencari bini jangan sembarangan. Ciri abah cari yang paling pinter, yang bisa mendidik anak. Ya. Soal yang paling bungas tuh urutan kesekian, biar bungas tapi kada bisa mendidik anak ya pak. Anak jadi apa anak pian? Ya kalau Pak Haji. Cari yang bisa mendidik dengan baik. Nang ada nih guru ya, tapi bisa mendidik anak ya. Pas saya minta carikan pulang ya, nah lain pulang itu. Jadi ummahatul madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama anak kita. Jadi ketika mencari istri, nah, ini termasuk nih banyak putri-putri kita di sini nih, putra-putri kita. Kalau pian ingin dilamar oleh seorang pemuda, ya pastikan pian punya kualitas bisa mendidik anak dan mengelola keluarga. Jangan berharap dapat suami terbaik kalau kita kemudian sebagai calon istri, ya kan, tidak mendidik diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menjadi madrasatul ula bagi anak-anak kita. Gitu. Ini pesan nih untuk para pemuda-pemudi, ya anak-anak kita. Sehingga seperti Sultan Murad II merasa bahwa Al-Fatih ini punya potensi, dia carikan guru terbaik. Dua orang gurunya. Siapa guru Al-Fatih? Yang pertama Syekh Ahmad Qurani, yang kedua Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin lah. Lihat di YouTube tuh ada sejarah Fatih 1453. Nontonlah saran ulun. Itu banyak edukasi dan juga pendidikan terbaik untuk kita. Mendidik anak supaya menjadi sang penakluk. Ya kan? Karena ini seluruh khalifah bercita-cita jadi pasukan terbaik, menjadi pemimpin terbaik. Hadis Nabi loh, jaminan masuk surga ini.
Jadi pilihkan untuknya guru terbaik. Apa yang membuat Al-Fatih kemudian sebagai seorang anak sultan kemudian maasi lawan gurunya? Baca sejarah pendidikan Muhammad Al-Fatih. Ternyata pukulan di usia 7 tahun, setelah 7 tahun itu ternyata berkesan bagi anak. Kenapa Nabi perintahkan anakmu untuk sholat ya. Setelah 7 tahun tidak sholat, pukul dia dengan pukulan yang mendidik. Jangan di muha, jangan, atau di awak, jangan. Pukul di sini, pinggang, pukul. Kenapa harus sembahyang? Sembahyang aja jangan dipukul. Ya, karena dia perlu mendapatkan sesuatu yang yang berasa bagi dia. Itulah dalam sejarah bagaimana Al-Fatih dididik oleh 2 orang guru ini, Syekh Ahmad Qur'ani dan juga Syekh Aksamsuddin. Ternyata yang paling dia takuti adalah yang merubah. Dia kan anak sultan, dia dimanja, dia kemudian hidup dalam kemewahan, dia hidup dalam sebab berkecukupan. Tetapi ada satu pukulan dari Aksamsuddin yang menyadarkan dia. 2 kali Aksamsuddin itu memukul. Pertama menyadarkan dia, kemudian berubah. Selama ini dia tidak pernah dipukul. Selama ini dia hidup dengan penuh kemanjaan, hidup dengan penuh kecukupan. Tapi tiba-tiba Sultan Murad II menyerahkan kepada Aksamsuddin dan juga 2 guru ini, kuserahkan pendidikan Al-Fatih kepadamu. Jika dia tidak menurut, boleh dipukul. Dan ternyata ketika Al-Fatih tidak menurut, emang dipukul oleh Aksamsuddin. Dan itu pukulan mendidik yang berkesan bagi dia. Kata Al-Fatih, selama ini aku tidak pernah dipukul, tidak pernah ada yang menegurku. Tapi begitu satu pukulan Aksamsuddin membekas seumur hidup. Membekas seumur hidup. Bahwa dipukul itu sakit. Kemudian pukulan kedua, Al-Fatih tidak salah apa-apa. Enggak ada kesalahan yang dilakukan oleh Al-Fatih, tapi tetap dipukul oleh Aksamsuddin. Dan itu bertahun-tahun. Ya. Diingat terus oleh Muhammad Al-Fatih. Sampai kemudian ketika dia menjadi sultan setelah penaklukan, dia bertanya kepada Aksamsuddin, "Wahai guru, ada satu pertanyaan yang selama ini tidak pernah kutanyakan, tapi itu menggelisahkanku. Suatu ketika engkau memukul aku dan aku merasa aku tidak punya salah." Dipukul oleh Aksamsuddin, tapi gak ada salah. Tidak ada kesalahan sedikit pun dari Muhammad Al-Fatih, tapi dipukul oleh Aksamsuddin, dan itu berasa betul. Fatih itu memendam pertanyaan, tapi dia karena dia hormat dengan gurunya, dia bertanya, kenapa aku dipukul? Setelah dia menjadi sultan, menaklukkan Konstantinopel, dia menjadi sultan. Kemudian dia bertanya kepada Aksamsuddin, "Wahai guru, ada satu pertanyaan yang selama ini aku tidak punya jawaban tentang itu. Suatu ketika engkau memukul aku dan aku merasa tidak punya salah. Tolong jelaskan apa kesalahan." Apa jawaban sang guru? Ujar Aksamsuddin, "Engkau tidak bersalah. Dan aku telah berbuat zalim kepadamu. Dan itu adalah sebuah kezaliman. Ketahuilah Al-Fatih bahwa pukulan kezaliman itu sangat membekas terhadap orang yang kita zalimi. Engkau mengingat pukulan itu, dan itu adalah sebuah pukulan kezaliman kepadamu. Dan engkau dizalimi, dan engkau mengingat kezaliman itu. Oleh karena itu," kata Aksamsuddin, "ketika engkau berkuasa, jangan pernah menzalimi rakyatmu." Nah, ini kan pukulan mendidik ini berarti. Ketika engkau menjadi sultan, ketika engkau memimpin, ketika engkau menjadi seorang penguasa, jangan pernah memukul, jangan pernah menzalimi orang lain. Karena apa?
kezaliman itu akan diingat terus sebagaimana bertahun-tahun engkau mengingat kezalimanku itu. Luar biasa. Pendidikan luar biasa bagi seorang calon pemimpin yang merasakan ada kesalahan, yang dipukul, yang dizalimi orang. Jadi Jan Samsudin, itulah rasanya ketika engkau dizalimi orang lain, engkau akan mengingat terus kezaliman orang itu sebagaimana engkau bertahun-tahun mengingat pukulan kezaliman yang kulakukan. Oleh karena itu, ketika engkau memimpin, jangan pernah sekali-kali menzalimi yang engkau pimpin. Jadi jamaah rahimakumullah, berapa menit lagi? 39 ya? Masih ada waktu. Jangan pernah menzalimi orang. Nah, sedikit kemarin sempat ziarah ke makam Abu Ayyub Al-Ansari. Ada yang kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Jamaah rahimakumullah, dalam sejarah Islam, penaklukan Konstantinopel itu tercatat dalam sejarah. Syahid pertama penaklukan itu bukanlah pasukan Al-Fatih yang meninggal, tetapi dalam catatan sejarah, syahid pertama pembebasan Konstantinopel adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Usia Abu Ayyub kurang lebih 79 tahun saat itu. Dan Abu Ayyub mendengar sabda Nabi, la tubtahan al-Konstantinia. Nah, Abu Ayyub mendengar sabda Nabi itu. Lalu kemudian ketika dia pertama kali mendengar hadis Nabi itu, dia langsung mempersiapkan diri. Langsung kemudian memacu kudanya menuju arah Konstantinopel. Sampailah dia di Konstantinopel. Tidak. Dia hanya sampai sekitar Selat Bosporus, lalu kemudian melangkah di kawasan Ayyub sekarang. Dia tidak sampai masuk ke benteng, dan dia tidak bisa menyerang. Tetapi akhirnya dia jatuh sakit dan meninggal, wafat, dikuburkan di situ. Wafat, meninggal, dikuburkan di sana. Tapi dalam sejarah Islam, Abu Ayyub tercatat sebagai syahid pertama yang membebaskan Konstantinopel. Kemudian makamnya tidak ketahuan di mana. Di dinding masjid itu tertulis makam Abu Ayyub Al-Ansari ditemukan melalui mimpi seorang yang bernama Samsudin, Syekh Samsudin. Jadi yang menemukan makam Abu Ayyub itu adalah gurunya Muhammad Al-Fatih. Gurunya Muhammad Al-Fatih yang mimpi ketika itu bahwa ditunjukkan di mana makam syahid pertama penaklukan Konstantinopel. Ditunjukkanlah dalam mimpi itu, disinilah makam Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi, orang pertama yang menyahut hadis Nabi tentang pembebasan Konstantinopel. Lalu kemudian ternyata benar di situ ada makam, dan akhirnya ditetapkanlah di situ sebagai makam Abu Ayyub Al-Ansari yang sekarang diziarahi oleh kaum muslimin dari mana-mana, dan di situ dibangun masjid besar namanya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Dan itu masih belum masuk, tapi sudah di perbatasan Konstantinopel. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, Allah ingin berkehendak bahwa satu kesatuan perjuangan, satu kesatuan bagaimana sejarah penaklukan itu tersambung dengan rapi. Bagaimana hadis Nabi diucapkan, ya, kemudian 825 tahun kemudian baru terwujud. Dan alhamdulillah, ya, 3 tahun lalu ulun sempat datang berziarah ke Hagia Sophia. Itu masih museum. Kemarin ulun berziarah ke sana, alhamdulillah bisa sholat
dan Hagia Sophia berubah menjadi masjid kembali. Hagia Sophia ini dulu dibangun oleh zaman Konstantin, Kaisar Konstantin, Romawi Timur. Usianya 1000 tahun. Pembangunan lebih dari 50 tahun. Jadilah yang namanya gereja katedral, namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia. Lalu kemudian gereja ini 900 tahun sebagai gereja. Jadi Hagia Sophia itu 900 tahun sebagai gereja. Ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, ya, setelah meruntuhkan benteng melalui serangan luar biasa di Selat Bosporus, kemudian dari jantung tanduk emas Golden Horn, ya, serangan naik ke Bukit Galata. Itulah pesan indahnya bahwa 1000 tahun usia benteng ini tidak ada menaklukkan, tidak ada yang berhasil, tetapi seorang Muhammad Al-Fatih dengan mempelajari seluk-beluk bagaimana menaklukkannya, akhirnya dia berpikir out of the box, ya, dia berpikir di luar kotak, berpikir tidak seperti orang berpikir. Kenapa? Karena serangan itu kan harus lewat laut. Selat Bosporus itu kan dirantai, ya, ada sejarah dirantai kan. Jadi setiap kapal mau lewat pasti karam, karena dirantai, karena bisa lewat. Serangan dari laut pasti karam di situ, karena bisa tembus. Nah, disitulah seorang Muhammad Al-Fatih kemudian berpikir di luar kotak, di luar kebiasaan. Kayak apa caranya bisa masuk jantung pertahanan itu? Itulah orang yang berpikir kada biasa. Caranya bagaimana? 70 kapal naik ke Bukit Galata. Naik bukit kapal nih dalam satu malam. 70 pasukan lengkap naik melalui Bukit Galata. Di tengah malam, subuh sudah sampai tembus. Ya, langsung masuk lagi ke laut, menyerang. Jadi menghindari rantai nih. Jadi kapal tuh dinaikkan ke bukit. Ayo saat itu Bapak Ibu, siapa yang berpikir kapal ini harus naik bukit? Enggak ada, kecuali Muhammad Al-Fatih. Jadi disitulah kunci kemenangannya. Dia berpikir bagaimana caranya menaklukkan. Kakeknya gagal menaklukkan, dia belajar terus. Ternyata dia menemukan caranya. Jadi kapal yang biasanya di laut, di banyu, naik ke darat Bukit Galata. Sekarang ada menara di sana, menara besar, Menara Galata namanya. Di si puncak bukit itu dibikin menara. Nah, disitulah kapal Al-Fatih itu lewat, masuk lagi ke laut, langsung 70 pasukan menyerang ke jantung pertahanan yang tidak diduga-duga. Serangan yang tidak diduga-duga yang akhirnya kemudian menyebabkan jatuhnya Konstantinopel, hancur. Seluruh suasana peperangan itu ada di museum, namanya Museum Panorama 1453. Pian kalau berkesempatan ke sana, pian masuk ke museum itu, pian naik ke atas, itu ada dom besar begitu. Begitu pian naik ke atas itu, pian seolah-olah merasa di tengah pertempuran. Ya, karena di sekeliling ini panorama semua. Ya, kemudian benteng dan properti yang dipakai untuk museum itu adalah properti barang-barang yang memang bekas peperangan. Ex benteng di situ, kemudian papan-papan dan lain sebagainya itu memang ex di situ, bekas peperangan. Kita hadir, kita merasakan bagaimana sejarah perjuangan itu saat itu. Betul-betul mengembalikan semangat spirit keislaman kita. Bagaimana kita merasakan kemenangan gitu. Tetapi Islam mengajarkan dalam peperangan perempuan tidak boleh dinistakan, anak-anak tidak boleh dibunuh. Sehingga ketika berhasil menaklukkan, Al-Fatih langsung masuk ke Hagia Sophia. Kemudian dia tidak menghancurkan Hagia Sophia, dia tidak menghancurkan katedral itu, dia tidak menghancurkan gereja-gereja itu. Tapi saat itu juga dia mengatakan, mulai hari ini gereja ini kita tetapkan sebagai masjid tempat ibadah bagi kaum muslimin. Jadi 900 tahun Hagia Sophia sebagai gereja, kemudian 500 tahun sebagai masjid. Kemudian ketika Turki modern
meruntuhkan kekhalifahan Utsmani di zaman Mustafa Kemal Atatürk. Ya, sejak saat itu Hagia Sophia berubah menjadi museum, tidak menjadi gereja, tidak menjadi masjid. Nah, tapi di sisi lain, di seberangnya Al-Fatih sudah membangun yang namanya Masjid Biru, ya, Masjid Sultan Mehmed. Itu luar biasa juga, dan di sana kita melihat juga bagaimana suasana kemenangan itu, sehingga kemudian 900 sebagai gereja, 900 tahun sebagai gereja, masuk Al-Fatih 500 tahun sebagai masjid, 83 tahun sebagai museum. 10 Juli 2020 Presiden Erdogan mengembalikan museum menjadi masjid. Luar biasa sejarahnya. Ini saksi sejarah perjuangan 1000 tahun ini, Hagia Sophia ini, sehingga kemudian kaum muslimin tumpah ruah, menangiskan air mata karena dalam pembukaan itu beliau menyampaikan bahwa dibukanya Hagia Sophia sebagai masjid kembali adalah langkah untuk membebaskan Al-Aqsa. Luar biasa. Karena itu, ya inilah siklumit, oleh-oleh lah. Ulun kadang ngasih pian tasbih, kadang ngasih pian permadani, karpet Turki nang larang-larang itu, tapi ulun kasih pian hadiah cerita saja, yang mudah-mudahan ya membekas lah di anak-anak kita, bagaimana hadis Nabi 825 tahun baru terbukti, kemudian seorang anak muda 21 tahun bisa menjadi pasukan terbaik, pemimpin terbaik yang diimpikan oleh seluruh khalifah, yang dimimpikan oleh pemimpin pasukan, dimimpikan oleh para sahabat. Ternyata ya, pemimpin terbaik itu ada pada anak muda usia 21 tahun yang bernama Muhammad Al-Fatih. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekelumit cerita ini membangkitkan semangat kita, semangat kemenangan menjelang bulan puasa. Ya, mudah-mudahan puasa kita tahun ini kita bisa menang melawan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak terpesona lagi dengan ya paham-paham lain. Kita yakin Islam adalah terbaik, kita yakin bahwa Islam itu membawa kemenangan. Insyaallah, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka dia akan mengenal Tuhan. Maka Allah akan berikan kemenangan sebagaimana janji Allah, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya Allah akan memberikan kemenangan kepadamu pada saat yang sangat-sangat dekat sekali. Tapi catatannya itu tadi. Kita udah azan ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita berataan. Salah khilaf ulun mohon maaf. Ya, minta halal minta ridha lawan pian berataan. Mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bisa kita warisi semangat kemenangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.